Shalom, gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya percaya bahwa semuanya dalam keadaan sehat, penuh sukacita, dan selalu berbahagia. Kita akan melanjutkan Bapak Ibu untuk pendalaman Alkitab atau kita belajar firman Tuhan dari Kisah Para Rasul yang sekarang kita lanjutkan di pasal 4 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-37 dan kita lanjutkan di pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang 11. Saya akan baca bagi kita firman Tuhan. Judul perikop cara hidup jemaat. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa, dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa. Dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf, yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Pasal 5, ada seorang lain yang bernama Ananias, ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu, dan sebagian lain di bawah dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis, sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias, tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus, dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Ya, amin untuk pembacaan firman Tuhan. Tema yang kita renungkan, yang kita pelajari pada sore hari ini Bapak Ibu, berbagi dengan penuh ketulusan. Kalau kita baca di dalam pasal 5, itu sangat mengerikan Bapak Ibu ya. Bagaimana yang terjadi kepada Ananias dan Safira yang tidak main-main, nyawa mereka langsung melayang ya. Langsung berangkat begitu Bapak Ibu ya. Tapi kalau kita lihat tadi di dalam pasal 4 ayat 32, ayat 37, itu sebetulnya sedikit memberikan kelegaan ya, di mana orang saling berbagi, saling terbuka satu dengan yang lain. Nah, Bapak Ibu, mari kita belajar bersama-sama bahwa tidak semua orang bisa berbagi kepada orang lain apa yang ia punya. Tidak semua orang bisa
atau orang mau berbagi, Bapak Ibu. Ya, ada orang-orang juga yang tidak mau berbagi, baik untuk gereja atau mungkin ada orang-orang di sekitarnya yang membutuhkan. Ya, kadang itu sulit, tidak mau berbagi, atau juga mau berbagi. Ya, ada yang bisa berbagi, tapi dengan motivasi yang salah. Ya, dia berbagi supaya apa? Mungkin supaya dipuji, atau kadang-kadang juga punya pemikiran bahwa Allah akan lebih menyayanginya nanti. Ya, ini juga sebetulnya tidak ada ketulusan ya untuk berbagi. Tapi ada orang-orang juga yang memang betul-betul berbagi. Itu ada 3 model, Bapak Ibu. Yang pertama tadi susah berbagi. Yang kedua mau berbagi tapi dia punya motivasi lain. Ya, mungkin dia mau berbagi karena dia punya maksud lain. Yang ketiga, memang berbagi dengan tulus. Ada juga orang-orang seperti itu ya. Walaupun dia hidupnya pas-pasan lah istilahnya, tapi dia bisa berbagi. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Nah, Bapak Ibu, kita akan langsung belajar dari ayat 32 ya. Kita bisa melihat tadi hati yang berbagi dari gereja mula-mula ya. Mereka berbagi dengan penuh ketulusan, Bapak Ibu. Bagaimana cara mereka berbagi itu kita bisa melihat tadi di dalam ayat 32 ya, bagaimana mereka itu sangat-sangat memberikan yang terbaik ya bagi gereja mereka, lalu habis itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang memang membutuhkan ya. Ayat 32 tadi dikatakan bahwa mereka ini sudah percaya. Makanya dikatakan ayat 32, ada orang yang telah percaya itu, mereka ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu. Jadi mereka ini adalah orang percaya ya. Orang yang sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat mereka. Bagaimana sikap berbagi mereka dengan penuh ketulusan? Kita lihat di dalam ayat 32, yaitu sikap mereka terhadap satu sama lain, dan bagaimana mereka membagikan harta benda mereka ya. Sikap mereka terhadap satu sama lain dan bagaimana mereka membagikan harta benda mereka. Di sini dikatakan mereka yang percaya sehati ya, mereka yang percaya itu tadi sehati, sejiwa, tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri, tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Di sini sebetulnya kalau kita melihat mereka yang percaya tadi, mereka sehati, mereka sejiwa, dan mereka mengatakan bahwa apa yang mereka punya adalah milik mereka bersama. Luar biasa ini Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Di sini ada satu yang namanya kesatuan. Ya, ketika dikatakan sejiwa, sehati, ya, dan punya mereka juga punya orang lain. Milik mereka juga menjadi milik orang lain. Maka di situ apa? Ada satu kesatuan. Ada satu kesatuan di antara mereka. Kesatuan ini adalah bukti yang luar biasa dari pekerjaan Roh Tuhan di antara mereka. Ya. Karena persatuan mereka menganggap orang lebih penting daripada benda. Nah, ini Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Ya, di dalam kesatuan itu terbentuknya suatu sikap yang menganggap orang itu lebih tinggi, ya, orang itu lebih penting daripada harta bendanya. Nah, ya, kalau dia begitu sayang dengan harta bendanya, dibanding dia tidak sayang kepada manusia yang membutuhkan itu, maka ini bisa dipastikan tidak ada kesatuan. Dan
juga kita bisa katakan bahwa dia tidak bisa menunjukkan dirinya sebagai orang-orang yang bersyukur yang sudah menerima berkat Tuhan. Tapi persatuan ini Bapak Ibu, walaupun tadi dikatakan dibagi-bagikan kepada semua orang ya, tapi persatuan ini atau kesatuan ini bukanlah konformitas di mana semua orang persis sama. Ya, itu bukan organisasi di mana setiap orang harus dipaksa masuk ke dalam denominasi yang sama. Saat-saat terburuk dalam sejarah gereja adalah ketika setiap orang telah menjadi bagian dari satu organisasi besar itu, ya, itu hal-hal yang terburuk. Kenapa terburuk? Karena dianggap orang-orang semua jadi sama, persis sama, ya. Tetapi kesatuan di sini bukan seperti itu, ya. Bukan kesatuan semacam itu. Tapi kesatuan di sini adalah mereka saling memperhatikan. Mereka saling sehati. Mereka saling sejiwa, ya. Itu yang mengikat mereka, Bapak Ibu. Ya. Bukan seperti arisan itu, arisan itu sama ya semua, misalnya anggotanya, sama di mata kita. Gara-gara diikat oleh organisasi itu. Ya, sehingga ketika organisasi itu bermasalah, maka semua hubungan mereka akan rusak. Sehingga kesatuan di sana sudah rusak, sudah tidak ada lagi. Tapi ini bukan, karena mereka percaya kepada Tuhan, maka itulah yang mengikat mereka dengan sehati, sejiwa, dan membagikan apa yang menjadi milik mereka. Nah, kalau kita lihat tadi dikatakan mereka memiliki harta mereka. Kenapa mereka bisa berbagi, Bapak Ibu? Kenapa bisa mereka menganggap bahwa harta ini juga untuk orang lain? Ada apa? Nah, di sini kita lihat bagaimana iman jemaat mula-mula yang sungguh-sungguh melihat kebaikan Allah dalam hidup mereka. Mereka mengakui kepemilikan Tuhan atas segalanya. Itu kuncinya, Bapak Ibu, ya. Mereka mengakui kepemilikan Tuhan atas segalanya. Jadi kalau Tuhan ciptakan langit dan bumi, maka itu semua milik Tuhan. Nah, itu pemikiran mereka, ya. Sehingga semua yang Tuhan berikan kepada kita, itu semua milik Allah dan juga milik kita. Kenapa milik kita? Karena Tuhan menitipkannya kepada kita. Tapi sebetulnya yang lebih berkuasa, yang lebih memiliki itu adalah Allah sendiri. Nah, ini Bapak Ibu yang harus tertanam dalam hati kita, tertanam dalam pikiran kita, Bapak Ibu. Ya. Karena ketika kita merasakan bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah, maka kita akan tahu bahwa harta yang kita peroleh, kecerdasan, kepintaran, karunia-karunia melayani, itu titipan Tuhan. Ya. Itu karena Tuhan memberikannya kepada kita. Istilahnya kalau bahasa pasar ya, Tuhan meminjamkan. Ya, karena Tuhan telah menyentuh hidup mereka begitu dalam, sehingga mereka merasa mudah berbagi ke sesama. Jadi mereka ini adalah menganggap, menyadari bahwa semua milik mereka adalah milik Tuhan. Tuhan titipkan kepada mereka, ya, dan Tuhan menolong mereka untuk bisa berbagi kepada sesama. Nah, kemudian Bapak Ibu, tapi ada juga seperti komunisme ya. Tapi konsep ini tidak cocok dengan konsep komunisme. Tidak tepat untuk melihat ini sebagai bentuk awal komunisme. Ya, komunisme bukanlah koinonia. Ya. Kalau orang dunia
menganut paham komunisme berkata, apa yang menjadi milikmu adalah milikku. Aku akan mengambilnya. Nah, itu komunisme itu Bapak Ibu, atau komunisme ya. Apa yang menjadi milikmu itu akan menjadi milikku. Aku akan mengambilnya. Nah, misalnya komunisme itu, saya punya sebidang tanah, dia bilang, punyamu itu ku ambil menjadi punyaku. Jadi dia nikmati sendiri. Jadi pemiliknya kasihan ya. Ya, nggak mungkin seperti itu. Tapi terjadi itu Bapak Ibu ya. Di negara-negara luar terjadi komunisme itu. Tapi bukan itu konsepnya ya. Kalau sekali lagi, kalau komunisme berkata, apa yang menjadi milikmu adalah milikku, aku akan mengambilnya. Tapi koinonia berkata, apa milikku adalah milikmu, aku akan membaginya. Nah, ini perbedaannya. Ya. Orang yang merampas mengambil punya temannya atau sahabatnya, itu komunisme. Ya. Tetapi konsep jemaat mula-mula koinonia. Apa yang menjadi milikku, itu milikmu juga. Aku berbagi. Nah, itu bedanya. Jadi yang punya harta masih menikmati karena dia masih memiliki. Ya, beda dengan komunisme tadi. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, di situ juga kita melihat tadi bahwa apa yang menjadi kepunyaan mereka ya dijual ya. Dijual Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan. Tapi dalam bahasa Yunani tidak semua berarti bahwa setiap orang menjual propertinya sekaligus ya. Sebaliknya dari waktu ke waktu. Hal ini dilakukan sebagaimana Tuhan memelihara mereka hari demi hari. Jadi kalau misalnya mereka menjual tanah mereka, tidak semua menjual pada hari yang sama Bapak Ibu. Tidak semua begitu. Ya, itu hari demi hari mereka berpatokan bahwa bagaimana Tuhan juga memelihara mereka hari demi hari, mencukupkan kebutuhan hidup mereka hari demi hari. Jadi singkatnya, ketika mereka menjual tanah mereka, mereka menjualnya secara bertahap, tidak langsung semua. Ya. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi kita perlu tahu dasar mengapa mereka juga bisa memiliki hati yang begitu tulus itu Bapak Ibu. Kita lihat bahwa ini tidak lepas dari ayat 23 sampai dengan ayat 31 di mana mereka sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Jadi orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus itu ada perubahan dalam hidupnya. Hidupnya semakin baik, hidupnya semakin bertumbuh, hidupnya semakin berbagi, hidupnya semakin mengasihi Tuhan, mengasihi sesama. Ya. Kedua, dalam ayat 33 kita belajar kesaksian para rasul yang efektif. Ya. Dikatakan, dan dengan kuasa yang besar para rasul memberikan kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus dan kasih karunia yang besar ada pada mereka semua. Ya. Dengan kuasa yang besar. Ini adalah hasil sekaligus akar dari sikap di bait Allah sebelumnya. Misalnya Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 32 tadi. Ya. Ini adalah hasil sekaligus akar dari sikap mereka yang berbagi tadi di bait Allah. Kisah Para Rasul 4 ayat 32 menunjukkan bahwa mereka mendahulukan Allah. Manusia kedua, dan kemudian hal-hal materi. Menarik di sini Bapak Ibu. Mereka bukan hanya semacam bergereja dan berbagi. Tidak. Mereka juga bersaksi. Memberi kesaksian tentang kebangkitan. Ya.
Perhatikan kembali tempat sentral kebangkitan Yesus dalam pesan-pesan orang Kristen. Mula-mula mereka memberitakan kebangkitan Yesus. Jadi Bapak Ibu, kalau gereja mula-mula, karena waktu itu Yesus baru mengalami kebangkitan dari antara orang mati, maka berita Injil kebanyakan mereka memberitakan tentang kebangkitan Yesus. Iya. Kalau kita sekarang menginjilkan, mesti kita bicara juga bagaimana Yesus yang lahir menjadi sama seperti kita untuk mengampuni kita. Ya, bagaimana penderitaannya, kematiannya. Kalau di sini mereka lebih menjelaskan kebangkitan, karena orang lain udah tahu bagaimana dia lahir, bagaimana dia disalibkan, ya, dan puncaknya yang terakhir itu adalah bagaimana kebangkitannya. Itu yang mereka saksikan tentang kebangkitan Yesus. Jadi bukan hanya semacam perkumpulan, bukan hanya semacam berbagi. Ya, memang ada tadi kesatuan, ada perkumpulan, ada berbagi. Tapi mereka juga tidak lupa memberikan kesaksian tentang kebangkitan. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, kasih karunia yang besar ada pada mereka juga. Ya. Itu ada pada mereka. Rahmat adalah bantuan atau pertolongan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada mereka semua. Jadi itulah yang terbukti di dalam hidup mereka. Jadi ada anugerah besar, yaitu kekuatan besar. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang menjadi contoh-contoh pemberian awal? Kalau kita lihat di dalam ayat 34 dan ayat 37, kita bisa melihat contoh pemberian awal mereka. Saya baca Bapak Ibu ayat 34 sampai 37. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Semua yang mereka miliki, tanah atau rumah, mereka menjual. Pemberian radikal ini mutlak diperlukan untuk memenuhi kebutuhan gereja yang berkembang pesat pada saat itu. Karena kita lihat Bapak Ibu, konteks dulu mungkin agak sedikit beda dengan konteks kita. Kalau konteks dulu itu kebanyakan dari orang Kristen Yerusalem ini hidup sebagai pengungsing dari luar negeri. Ya. Ketika mereka berada di Yerusalem, mereka bukan orang Yerusalem asli Bapak Ibu. Ada yang dari luar negeri. Jadi mereka datang waktu itu, ya. Mereka datang, tentu saja mereka adalah pengungsing Bapak Ibu. Jadi mereka juga membutuhkan biaya kehidupan mereka. Itulah sebabnya mereka dibantu, dikasihani. Ya, kalau enggak mereka juga akan, ya katakanlah, menderita ya. Ya, ini persoalan-persoalan ini juga seperti ekonomi ya. Kalau dinias, jadi orang-orang itu bisa pindah agama karena ada pemberian orang, ya, ada sembako lah apalah. Tapi bukan hanya di Nias, di pendalaman-pendalaman atau di tempat-tempat lain terjadi seperti itu. Ya, orang Kristen kalau imannya tidak sungguh-sungguh, ia akan menjual imannya itu ketika kebutuhan ekonominya mencukupi. Ya, kalau dia menderita terus, tidak makan misalnya, ya dia terpaksa kalau imannya tidak kuat. Jadi itu juga harus menjadi pembelajaran bagi kita untuk
memperhatikan orang-orang yang berkekurangan, ya, dan juga Injil firman Tuhan tetap diberitakan kepada mereka. Sehingga dalam kekurangan mereka, iman mereka tetap kuat. Sehingga dalam kekurangan mereka, kita bisa berbagi dengan mereka. Dan kita ingat bahwa mereka tadi berbagi sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Ya, mereka berbagi sesuai kebutuhan. Ya, di sini sebetulnya mereka berbagi sesuai kebutuhan. Ya, tapi sayangnya Bapak Ibu, kemurahan hati orang Kristen mula-mula ini segera mulai disalahgunakan. Ya, belakangan Rasul Paulus mengajarkan tentang siapa yang harus ditolong dan bagaimana mereka harus ditolong. Ya, jadi akhirnya saking mereka ingin berbagi itu, mereka salah sasaran. Ya, mereka hambur-hamburan. Misalnya di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3. Gereja harus membedakan siapa yang benar-benar membutuhkan. Siapa yang benar-benar membutuhkan, Bapak Ibu? Kalau kita kan diakonia kan berbagi, ya. Kita berbagi. Kita bersyukur untuk gereja kita, ya. Saya ingat bantuan-bantuan dari presiden, ya. Kadang-kadang kalau sudah sampai di tingkat RT, saya banyak dengar kesaksian, tetapi nanti hanya misalnya familinya RT saja yang dikasih, keluarganya. Dan orang-orang yang misalnya miskin, yang betul-betul membutuhkan sebetulnya akhirnya terlewatkan. Makanya Paulus, ya, memberikan nasihat, ya, kalau kita lihat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 3. Saya coba baca untuk kita, ya, saya. Hormatilah janda-janda yang benar-benar janda. Tetapi jikalau seorang janda mempunyai anak atau cucu, hendaklah mereka itu pertama-tama belajar berbakti kepada kaum keluarganya sendiri dan membalas budi orang tua dan nenek mereka, karena itulah yang berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu, kalau dulu itu janda adalah juga merupakan suatu simbol orang yang kekurangan dan orang ini harus dibantu. Tetapi Bapak Ibu, janda juga dulu ada anaknya yang banyak duitnya misalnya, tapi dia tidak memperhatikan misalnya mamanya lah. Dia tidak memperhatikan karena dia tahu bahwa nanti gereja ini berbagi. Ya udah, biar orang-orang Kristen, orang percaya berbagi sama dia, aku enggak. Nah, makanya Paulus tegur itu di dalam 1 Timotius tadi. Kita harus betul-betul melihat siapa yang betul-betul membutuhkan. Ya. Itulah di dalam 1 Timotius tadi pasal 5 ayat 3. Jadi kalau misalnya ada anaknya sudah cukup, harusnya dia memperhatikan mamanya, ya. Dia harus mendukung ekonominya. Jika seorang dapat bekerja untuk menghidupi dirinya sendiri, dia tidak benar-benar membutuhkan dan harus memenuhi kebutuhannya sendiri. Itu juga kita lihat di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10 sampai 12, 1 Timotius 5 ayat 8, 1 Tesalonika ayat 4 ayat 11. Jadi Bapak Ibu yang saya kasihi, kenapa Paulus tegur belakangan ini? Karena peristiwa cara hidup jemaat mula-mula memang mereka, ya, ada yang menyalahgunakan. Jadi ada orang yang harusnya bisa bekerja Bapak Ibu, tapi diberikan kepada itu. Nah, itu maksudnya Paulus, jangan diberikan kepada orang yang punya kemampuan untuk bekerja, punya kemampuan untuk menghasilkan uang. Biarkan dia bekerja. Nah, itu karena mereka salah memahami, ya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, jika keluarga dapat mendukung orang yang membutuhkan, gereja seharusnya tidak
mendukung mereka. 1 Timotius tadi pasal 5 ayat 3 sampai 4 ya yang saya baca tadi. Jadi saling memperhatikan ya. Kalau keluarganya bisa mendukung, ya sebetulnya bukan yang dia tekankan di sini bukan persoalan gereja jangan berbagi, tapi yang ia tekankan sebetulnya biar gereja lebih berhikmat, kemudian biarlah juga orang yang punya keluarga mendukung saudara-saudaranya, mendukung anak-anaknya, ya kecuali kalau memang tidak bisa sama sekali ya, berkekurangan dan itu perlu didukung ya. Dan kemudian kalau kita melihat di dalam 1 Timotius 5 ayat 5 dan ayat 10, itu mereka yang misalnya didukung oleh gereja, ya harus kembali ke tubuh gereja. Dia harus betul-betul menjadi jemaat yang sungguh-sungguh berbakti kepada Tuhan. Dan kemudian yang dibantu juga perlu memeriksa moral. Ya, apakah dia itu orang percaya yang sungguh-sungguh atau bukan. Makanya kalau kita lihat di dalam 1 Timotius juga pasal 5 ayat 9 sampai 13. Ya. Perlu memeriksa perilaku moral sebelum memberikan dukungan. Saya baca Bapak Ibu ya. Yang didaftarkan sebagai janda hanyalah mereka yang tidak kurang dari 60 tahun. Yang hanya 1 kali bersuami. Jadi hanya 1 kali bersuami loh. Jadi janda yang udah sering punya suami pun tidak boleh. Kemudian ayat 10, dan yang terbukti telah melakukan pekerjaan yang baik, seperti mengasuh anak, memberi tumpangan, membasuh kaki saudara-saudara seiman, menolong orang yang hidup dalam kesesakan. Ya, pendeknya mereka yang telah menggunakan segala kesempatan untuk berbuat baik. Jadi dia itu juga orang yang baiklah istilahnya ya. Waktu hidupnya ia suka mengasihi, suka menolong orang, dan juga suka memperhatikan saudara seimannya, ya janda. Tapi ketika dia jadi janda, dia tidak punya apa-apa lagi, itu didukung full itu Bapak Ibu. Kemudian di ayat 11, tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Karena apabila mereka sekali digairahkan oleh keberahian yang menceraikan mereka dari Kristus, mereka itu ingin kawin. Dan dengan memungkiri kesetiaan mereka yang semula kepadanya, mereka mendatangkan hukuman atas dirinya. Lagi pula dengan keluar masuk rumah orang, mereka membiasakan diri bermalas-malas, dan bukan hanya bermalas-malas saja, tetapi juga meleter dan mencampuri soal orang lain dan mengatakan hal yang tidak pantas. Itu soal janda tadi Bapak Ibu ya. Nah jadi apa? Semua ada caranya. Makanya Paulus belakangan, oh ini sarannya seperti apa? Ya tentu ini firman Tuhan Bapak Ibu. Ya, bukan karena buah pikiran Paulus sendiri ya. Dan kemudian dikatakan dukungan gereja harus untuk kebutuhan hidup yang paling dasar. Itu 1 Timotius pasal 6 ayat 8 ya. Kalau misalnya gereja mau mendukung seseorang, kalau misalnya sebetulnya dia butuh makan tapi kita belikan baju, itu tidak sesuai dengan kebutuhannya. Kalau misalnya jemaat yang kekurangan ini membutuhkan baju misalnya, tapi kita memberikannya sepatu padahal dia punya sepatu banyak, nah itu juga tidak tepat. Apa yang mau disampaikan di sini, bahwa pemberian yang kita berikan biarlah itu betul-betul sesuai dengan kebutuhan orang yang ditolong Bapak Ibu. Dan ini perlu hikmat ya. Ini perlu banyak berdoa kalau misalnya kita menolong seseorang. Biarlah Tuhan berfirman kepada kita sesuai kebutuhan orang ya. Kita lihat juga tadi ada nama yang disebutkan tadi Bapak Ibu di situ ya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya, lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Seorang pria
yang begitu ikut berbagi juga, Bapak Ibu, ya, ikut berbagi. Dia disebut Barnabas, ya, disebut Barnabas. Kenapa? Karena ini orang yang begitu semangat memberi, ya, dan dia menjadi contoh terkenal dari semangat memberi ini, ya. Makanya dikatakan bahwa Yusuf itu dikenal murah hati dengan lebih dari hal materi. Dia begitu murah hati, bukan hanya materi, tapi bagaimana dia memotivasi orang, bagaimana dia menyemangati orang, ya. Dia begitu murah hati dengan penyemangat, sehingga mereka memanggilnya Barnabas, yaitu artinya anak penghibur. Jadi dia begitu luar biasa, Bapak Ibu, ya. Bukan hanya memberi materi, tapi dia juga menyemangati lah, ya. Makanya dikatakan dia adalah anak penghibur. Ya, sebagai kesimpulan bahwa masing-masing kita orang percaya, mari kita berbagi dengan penuh ketulusan. Kenapa perlu ketulusan, Bapak Ibu? Kalau tanpa ketulusan, pemberian kita sia-sia dan itu akan mencelakakan diri kita. Itu yang terjadi nanti di pasal 5 ayat 1-11, Ananias dan Safira. Mereka memberi tapi tidak dengan tulus, tidak dengan jujur di hadapan Tuhan. Kemudian Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, mari juga kita belajar memperhatikan satu dengan yang lain. Orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan, kita harus berhikmat. Kita harus berdoa kepada Tuhan, ya. Siapa sih yang saya ingin tolong dalam bulan ini? Atau siapa yang ingin saya doakan agar ia menerima Injil? Harusnya sebagai orang percaya kita memikirkan hal itu, Bapak Ibu. Dan kemudian Bapak Ibu yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita juga tetap menceritakan Injil seperti mereka tadi. Ya, kita di gereja mungkin kesatuan ada seperti mereka, mungkin ada dengan kita, ya. Di gereja mungkin kita bisa berbagi. Tapi yang saya khawatir itu, mungkinkah juga kita memberitakan Injil? Ya, kalau mereka 3 hal ini tadi, ada kesatuan, ada sikap saling berbagi dengan tulus, dan yang ketiga mereka menyaksikan, memberikan kesaksian kepada banyak orang tentang kebangkitan Tuhan. Maka yang terakhir ini sangat penting kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur karena kami boleh belajar. Tuhan, Engkau yang terus memimpin kami untuk bisa memahami firman-Mu, untuk kami bisa melakukan dalam hidup kami. Roh Kudus, tolong kami agar kehidupan kami di dunia ini tidak sia-sia, tapi sungguh-sungguh mengasihi Engkau, mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami, di dalam kami berbagi dengan sesama kami. Terpujilah Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa.